Ya, contohnya ya adalah akun Twitter bernama Tata Ujiati ini. Ya, coba bayangkan saja, kerjaannya ini tiap hari sibuk main Twitteran. Tapi bayarannya ini mencapai puluhan juta rupiah coba. Tata pendukung Anies provokasi Sarah, dihabisi netizen, langsung kicap delete tweet. Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com. Biarkan dan menikmati kemenangan yang didasarkan pada penggunaan isu politik identitas, dan itu yang kemudian membuat sosok Anies yang dulunya dikenal sebagai sosok Islam moderat, intelektual muda yang katakanlah toleran, tapi kemudian dianggap terlalu berkompromi dengan kelompok-kelompok yang dianggap intoleran. Pendukung Anies Baswedan ini memang senang banget mainkan politik identitas. Orang ini mantan TGUPP Anies yang sudah dibuang dari balai kota. Jabatannya juga ditarik karena diduga dia kebanyakan ngebelain Anies di Twitter ketimbang kerja. Selama ini kita melihat bagaimana Tata bikin statement yang seringkali sindir Bapak Heru Budi Hartono. Orang ini menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan tidak betul di perusahaan. Pagi ini, dia ke sebuah tempat di Gading Serpong, Parkland, Tangerang. Awalnya, dia mencuitkan sebuah postingan foto jadul mengenai pribumi dan anjing yang tidak boleh masuk. Lalu disandingkan dengan sebuah foto nggak jelas mengenai kawasan dia yang katanya diusir oleh Satpam. Bikin narasi dia diusir, tapi pakai pribumi dan non-pribumi. Si Tata pun akhirnya dicecar netizen. Ditanya lokasinya, dia jawab di Parkland Gading Serpong. Dia bikin sebuah narasi seolah-olah dia adalah pribumi yang tidak diizinkan masuk ke Taman Fasos Fasum itu. Dia bilang security tidak mengizinkannya masuk, tapi dia tidak jelaskan di awal duduk permasalahannya. Dia hanya mau bikin provokasi, macam pendukung Anies Baswedan yang sering mainkan isu rasisme yang gak jelas. Akhirnya setelah dicecar sama netizen lebih jauh lagi, Tata pun mengatakan bahwa security tidak mengizinkan masuk karena bukan penghuni. Tunggu. Di sini, dia mulai panik dan mendelete cuitannya. Dicecar terus-menerus, Tata terpojok di pinggiran. Akhirnya, dia menghapus cuitannya. Tapi namanya orang gengsi tinggi yang punya harga diri, dia masih saja bisa ngeles. Keles tak berkualitas mengatakan bahwa Fasos dan Fasum itu milik umum, bukan milik penghuni. Semakin jelas ada upaya yang sedang dilakukan untuk membersihkan nama Anies dari kotoran-kotoran politik yang sudah terlanjur melekat di Anies dengan narasi pribumi. Bisa jadi karena si gubernur sedang giat bersafari politik, giat cari simpati dari masyarakat, giat membersihkan nama agar di tahun 2024 nanti namanya kembali harum dan kinclong. Percuma sajalah, sewangi apapun parfum yang dipakai untuk menyemprot bau busuk, tetap tidak akan tahan lama. Begoknya standar yang dia gunakan adalah standar ganda. Kenapa? Karena begini, Ancol waktu di era Anies, kita masuk ya harus bayar. Mau pribumi, non-pribumi, Kristen, Islam, kafir, radikal, dan semua golongan ya harus bayar. Padahal itu kan tempat umum. Tak, konyol banget cara pikirnya. Itu sekarang, kita melihat bagaimana Tata semakin lama semakin tidak jelas. Dia ingin mendukung Anies, tapi pakai cara-cara bodoh yang bikin ngakak, gak karuan. Akhirnya, Tata menyerah dan tidak bisa jawab. Biasanya pendukung buzzer Anies ini punya masa. Biasanya dia punya tweet, sering di-retweet sama kadrun lainnya. Sesama kadrun saling retweet. Tapi sekarang gak banyak yang retweet. Kenapa? Karena memang dia blunder. Begitulah ya kualitas pendukung calon presiden petamburan. Koar-koar soal pribumi, tapi yang ia dukung, yang ia bela selalu menggunakan nama pribumi untuk berpolitik licik. Sebenarnya yang bawa-bawa pribumi atau non-pribumi itu siapa? Ya Anies. Dia yang bikin panas suasana. Dungu banget, masih salah-salahkan orang Parkland. Ketika Anies pakai kata-kata busuk itu, Tata malah puja-puji. Emang standar gandul. Dia bahkan mengatakan ada perilaku manusia privilege yang berlagak seperti penjajah. Padahal Anies lah yang dungu dan bego. Bagaimana kalau menurut Anda? Itu era yang sangat keras, yang Orde Baru sangat keras karena waktu itu juga penentangan terhadap Soeharto juga sangat menguat. Nah, maka kemudian Anies menegosiasi
Nah, yang terjadi adalah demonstrasi itu yang semula penuh ketegangan, kemudian diperbolehkan, oke, Anda boleh keluar dari kampus UGM, tapi harus tertib. Jadi dikawal polisi, dikasih truk, dan kemudian, tapi di sepanjang jalan Anies tetap bisa berpidato. Rekam jejak ngeri Yohanes Baswedan dengan cendana. Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com. Ini teman-teman saya pas 98 waktu Pak Rigras di sini, saya waktu itu dari Amerika, lagi kuliah. Saya waktu itu di Washington sama Novel, kita demo, ya bikin demo juga. Persis seperti di sini. Tapi kan Amerika sama Indonesia itu ada selisih jam kan. Belum ada SMS, belum ada WA, belum ada itu semua. Jadi kita demo di sana, protes menurunkan Soeharto. Tanpa tahu Soeharto sudah turun di sana. Ngeri banget, ternyata Yohanes Baswedan itu punya rekam jejak yang begitu erat dengan cendana. Pada tahun 1998 saat negara dan rakyat ini sedang berjuang di jalanan berhadapan dengan rezim Orde Baru yang di bawah pimpinan Soeharto. Kita melihat ada foto-foto Yohanes Baswedan yang sedang ada di istana dengan para elit cendana. Bagi saya ini adalah hal yang membuktikan bahwa Yohanes Baswedan dekat banget sama cendana. Padahal kita mengetahui bahwa selama ini Yohanes Baswedan dicap sebagai orang yang progresif dan memiliki pandangan yang dianggap moderat. Tapi ternyata rekam jejak tidak bisa menipu bahwa orang ini merupakan anggota mahasiswa yang begitu dekat dan erat digenggam oleh lengan panjang dan kuat dari gurita cendana. Padahal yang pernah dibicarakan sebelumnya oleh mantan komisaris utama yang sudah dipecat itu, pendukung Mumun, Immanuel Ebenezer, mengatakan bahwa Yohanes Baswedan itu aktivis. Saya nggak ngerti aktivis dari mana, padahal secara rekam jejak, foto-foto pun mengatakan bahwa Yohanes Baswedan adalah aktivis cendana. Tipe orang-orang yang dekat dengan cendana adalah berani menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Saya menduga Yohanes Baswedan ditunggangi oleh cendana dan ada misi di belakang keterpilihan orang ini dari Partai Nasdem. Kemungkinan besar mafia minyak dan tambang bancakan menjadi donaturnya. Barisan sakit hati terhadap Presiden Joko Widodo sudah ada dalam satu barisan mendukung Yohanes Baswedan. Yohanes Baswedan ini kelihatan banget mudah disetir dan ketika dia jadi RI 1, dia akan menjadi boneka cendana. Kita juga tahu bahwa orang ini memiliki kedekatan dengan Intel dari Amerika. Selain itu, dia juga dekat dengan bos-bos Sembilan Naga yang dianggap menjadi sosok yang ditakuti di negara ini. Bayangkan jika dia jadi RI 1, akan banyak keputusan presiden yang dibatalkan demi membayar utang-utangnya. Sudah jelas 50 miliar dari Sandiaga Uno dibongkar langsung oleh sang pemberi utang. Menjadi aktivis cendana memang enak karena tidak akan kepanasan dan tidak akan kehujanan apalagi mendapat peluru nyasar seperti mahasiswa-mahasiswa yang ada di Trisakti saat demo 1998. Katanya sih ada yang mengatakan bahwa undangan Yohanes Baswedan datang dari istana saat itu sebagai pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Universitas Amerika. Tapi, lagi-lagi saya gak mau peduli dengan hal itu, karena memang dia sebenarnya boleh saja jadi orang yang berprestasi, tapi kalau udah diundang sama Orde Baru, saya rasa itu merupakan sebuah bukti kuat bahwa orang ini dekat banget sama cendana. Ternyata, Yohanes Baswedan ini merupakan remah-remah peninggalan Orde Baru. Kalau memang benar bahwa dia dekat dengan cendana, maka dia jelas bakalan pro terhadap Amerika yang sempat mendapatkan mayoritas saham di Freeport, Papua. Dan saya yakin orang ini jika kampanye akan membawa-bawa isu Papua. Karena memang sudah ada alat-alat politik dari para pengempuk kepentingan untuk membawa isu Papua ke dalam ranah internasional yang dianggap harus lepas dari Indonesia. Orang ini gak ada yang bisa dipegang, termasuk janjinya. Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Presiden Soeharto, kita bisa melihat seorang figur yang stabil, tidak emosional. Bisa jadi kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya, tapi pendekatannya adalah pendekatan seorang yang sangat stabil. Saya rasa Jakarta juga membutuhkan orang yang stabil.